Tapi kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Soki Channel atau Ayodo Solawat Channel. Ini masih bersama dengan Ustadz Sarroman SPDI LC lulusan Cidahu. Dikasih gelar dari Abuya Mutadi lulusan Cidahu. Ini masih bersama dengan Ustadz Sarroman. Ustadz, ini saya mau bertanya lagi nih, Tat. Banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, Tat. Cuman ini menjelang sholat Idul Fitri nih, Tat. Di masa-masa pandemi seperti ini, Tat. Kita harus gimana nih, Tat, sholat? Karena dari Kementerian Agama sendiri menyarankan ya sholat di rumah aja, gitu loh. Karena takut dengan adanya nanti penularan COVID-19. Mata rantainya belum terputus, Tat, katanya, Tat, ya kan, mata rantainya belum terputus, makanya kadang-kadang suka bingung mata rantainya yang seperti apa, yuk kita putus bareng-bareng, kan gitu. Nah, cara putusnya gimana? Kita cari tukang las, katanya kan, yuk kita putus, ya kan. Tapi kita berbicara secara ilmiah, secara bicara dengan ilmu agama, ilmu fikih. Ini guru fikih yang saya akui sangat terpopuler sekali, buku-buku fikihnya sangat banyak sekali, dari kitab A sampai Z banyak sekali. Nah, gimana, Tak, masalah tentang sholat Idul Fitri yang akan dilakukan nanti di hari Jumat ya, Tak? Tanggal 1 Syawal. atau hari apa? Belum jelas juga karena belum menentukan hilal, tapi yang jelas dari Kementerian Agama menjelaskan bahwa kita sholatnya di rumah masing-masing. Gitu, Tak. Gimana, Tak? Menurut Ustadz gimana? Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ya, hukumnya sunnah muakkad. Boleh dikerjakan secara berjamaah di masjid, di musola, di majlis taklim, di lapangan, boleh, atau dilaksanakan sendiri di rumah, boleh. Sendiri juga boleh. Boleh. Nah, adapun khutbahnya itu bukan merupakan syarat sahnya dari sholat Id, beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbah, 2 kali khutbah itu menjadi syarat sah sholat Jumat, makanya harus ada khutbahnya. Kalau sholat Id mah bukan, khutbahnya itu sunnah aja, sama seperti sholat gerhana bulan, gerhana matahari, itu sholat istisqa, itu khutbahnya sunnah, bukan menjadi syarat sah sholat. Nah, ini baru dengar nih, Tak. Sendiri, Emang ada sholat istisqa atau sholat gerhana matahari pakai khutbah? ya emang harus pakai khutbah. Harus. Masya Allah, ini karena ilmunya masih kurang ya, makanya harus berguru terus sama beliau ini. Khutbah, cuman dia khutbahnya kan setelah sholat. Kalau Jumat kan sebelum sholat. Kalau Jumat sebelum sholat Jumat kita khutbah. Iya. Kalau sholat Id setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha baru khutbah. Atau sholat gerhana matahari, gerhana bulan, atau sholat istisqa, sholat dulu baru khutbah. Makanya ketika umpamanya sekarang ini masa pandemi harus sholat sendiri di rumah, ya silakan aja, nggak pakai khutbah ya nggak masalah. Atau di rumah hanya sekeluarga aja, ya silakan aja, itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya di lingkungan itu tetap mengadakan sholat Id, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, Idul Fitri dulu lah, di masjid atau di wilayah itu mengadakan, tapi tetap dia mengadakan sholat sendiri di rumah, tapi di lingkungan dia mengadakan sholat Idul Fitri di masjid bareng-bareng rame-rame, tapi ternyata ada yang sholat Idul Fitri di rumah itu nggak masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Apalagi kayak dengan alasan umpamanya menjaga kesehatan atau keselamatan nyawa. Salah satu maqasidis syar'i ya, itu kan menyelamatkan nyawa. Maka itu lebih wajib daripada sholat sunnah. Maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, kaidah fikihnya. Mencegah keburukan yang berakibat tadi umpamanya nyawa daripada nanti mati atau lebih parah penyakitnya, ya lebih baik menyelamatkan itu aja. Artinya itu lebih wajib daripada sholat Id yang sunnah. Andai pun umpamanya tetap dilaksanakan di masjid pun dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian kita bisa, ya insya Allah lah nggak terjadi apa-apa, ya itu jauh lebih baik kan berjamaah di masjid, jauh lebih baik. Kalaupun mau di rumah ya sekeluarga aja,
Di masjid padahal ada, tapi tetap dia ngelaksanainnya di rumah, ya nggak masalah. Itu tadi kan karena sunnah muakkad dan tidak harus berjamaah. Dibedakan dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mah wajib berjamaah, bahkan madhab Syafi'iyah, ulama-ulama bermadhab Syafi'i kalau sholat Jumat mah harus 40 orang minimal. Iya, minimal 40 orang minimalnya. Jadi artinya kalau kurang dari itu yang besar. Kalau sholat itu mau berdua mau sendiri nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi himbauan dari Kementerian Agama Yang nggak menyalahi syariat. tidak menyalahi syariat ya. Enggak. Tidak menyalahi syariat. Ya kalau orang yang mau melakukan sholat Idul Fitri atau sholat Id di rumah masing-masing ya silahkan. Kalau memang di wilayahnya itu bisa melakukan sholat Idul Fitri berjamaah ya nggak apa-apa. Yang penting tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Oke, siap. Allah wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin kita. Sudah nggak usah jadi polemik itu mah. Bisa. Ingat Dan tuh sunnah ya. muakkad. Sunnah muakkad, walaupun Kementerian Agama menghimbau untuk sholat Idul Fitri di rumah, tapi kalau memang bisa sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan yang memang berjamaah ya lakukan. Kalau yang penting intinya menjaga protokoler kesehatan. Terima kasih Ustadz, Masya Allah banyak banget ilmu yang udah diberikan sama saya. Banyak Masya Allah. nanya, banyak nanya. Iya, memang harus banyak nanya Tat. Kalau kita nggak nanya akan sesat di jalan Tat. Gitu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tat. Masya Allah.